Shalom saudaraku, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Luther Tarlim Samara dari GKI Channel Sakse. Mari kita awali Sapaan Gembala ini dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur kepadamu untuk hari yang indah ini, di mana Tuhan mempertemukan kami dalam Sapaan Gembala GKI. Kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan sabdamu. Bersabdalah bagi kami ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Tema kita hari ini adalah antusias. Saudara-saudara, survei yang dilakukan terhadap 200 pemimpin nasional di Amerika menyatakan bahwa yang menjadikan seseorang itu sukses karena 80% adalah antusiasme atau semangat yang bergelora. Menurut buku yang berjudul Survival Skill yang ditulis oleh Stan Toller dan Glenn, kata antusias atau enthusiasm berasal dari dua kata yang artinya di dalam Tuhan. Seseorang yang memiliki enthusiasm adalah seseorang yang yakin bahwa Tuhan dan karyanya ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah dia menjadi orang yang bergairah. Dia memiliki energi yang luar biasa karena dia yakin Tuhan ada di dalam dirinya, berkarya dan memberi energi kepadanya. Jadi entusiasme atau di dalam Allah memiliki arti kita menyerahkan diri kita untuk dikuasai dan dipimpin oleh Allah. Kehidupan yang dibangun setiap hari di dalam Allah akan memberikan bahan bakar kehidupan di dalam hidup kita. Itulah mengapa dalam Amsal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara-saudara, ada kisah yang menarik mengenai semangat yang patah ini, yaitu dari seorang pelari maraton bernama John Stephen Akhwari. Inilah sekelumit peristiwa yang terjadi di Mexico City sekitar 40 tahun lebih. Saat itu Meksiko menjadi tuan rumah Olimpiade yang ke-19. Nah, adalah John Stephen Akhwari, pria kelahiran pada 1938 di Tanzania, membuat catatan penting yang akan dikenang sepanjang masa. Saat bendera dikibarkan, saat lomba baru dimulai beberapa saat, Akhwari telah terhadang cedera. Pria berkulit hitam itu terjatuh yang menyebabkan ia terluka parah. Akhwari mengalami lepas engsel pada sendi lututnya. Tentu saja dia mengalami sakit yang luar biasa. Rasa nyeri yang bersarang di lututnya itu menyebabkan ia sepertinya tidak dapat melanjutkan perlombaan di Olimpiade itu. Pihak panitia pun menyarankan agar ia mengundurkan diri dari lomba. Tetapi Akhwari malah memutuskan untuk terus berlari dan melanjutkan perlombaan. Sambil berusaha mengatasi rasa nyerinya, ia berusaha mencapai garis finish.
Setelah usai, Akhwari ditanya oleh wartawan, mengapa ia terus berlari? Akhwari menjawab sederhana, negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil ke Mexico City ini untuk memulai perlombaan. Mereka mengirimku untuk menyelesaikannya. Nah, itulah kisah inspiratif dari John Stephen Akhwari yang karena semangatnya yang tinggi, ia mengatasi rasa nyeri, rasa sakit. Saudara-saudara, orang yang kehilangan semangat itu dapat digambarkan seumpama sayap-sayap patah pada seekor burung yang membuatnya tidak bisa terbang tinggi ke awan. Saudara, sadarkah kita bahwa antusiasme yang ada di dalam hati kita itu mempengaruhi kita dalam memandang sesuatu? Contoh, saudara, gelas ini, ya, ini berisi air minum. Bagi orang yang antusias, dia mengatakan bahwa gelas ini baru berisi setengahnya. Tetapi bagi orang yang tidak memiliki antusias, dia mengatakan bahwa air dalam gelas ini sudah habis setengahnya. Nah, saudara-saudara, kalau saat ini kita sedang menghadapi sebuah krisis atau masalah dalam hidup kita, maka ubahlah cara pandang kita dalam menghadapi krisis atau masalah itu. Kalau kita memiliki antusias, tentu saja kita harus memandang bahwa krisis atau masalah yang kita hadapi adalah cara Tuhan dalam membentuk hidup kita, dalam membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ada banyak contoh dalam Alkitab kita, bagaimana pribadi-pribadi yang memiliki antusias, memiliki kekuatan yang luar biasa. Dalam Perjanjian Lama, kisah Hakim Gideon, yaitu di dalam Hakim pasal 7 dan 8. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk maju berperang melawan tentara bangsa Midian. Jumlah tentara bangsa Midian 120.000 orang. Sementara jumlah tentara yang dibawa oleh Gideon yang sesuai dengan kehendak Tuhan hanya 300 orang. Namun karena Gideon di dalam dirinya memiliki keyakinan bahwa Tuhan ada di dalam dirinya, sehingga dia tidak takut menghadapi tentara Midian itu, akhirnya Gideon dan pasukannya berhasil mengalahkan tentara Midian yang berjumlah 120.000 orang. Itu karena Gideon memiliki antusiasme di dalam dirinya. Juga Raja Daud, waktu itu dia belum menjadi raja, dia dengan semangat di dalam Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan dirinya, dia berhasil mengalahkan sang raksasa Goliat. Jadi, kalau kita memiliki antusiasme di dalam diri kita, semangat di dalam Tuhan yang ada dalam hati kita, pasti kita mampu mengatasi setiap krisis dan masalah dalam hidup kita. Karena itu marilah kita undang Roh Kudus untuk selalu ada dalam hati kita. Dengan kekuatan dari Roh Kudus itu, kita bagaikan HP yang kita miliki, yang suatu saat akan mengalami lowbat. Maka kita harus mencari sumber listrik untuk mencharge-nya kembali. Demikianlah juga kalau kita meminta kekuatan Roh Kudus menyertai hidup kita. Dengan kekuatan dari Roh Kudus itu kita yakin Allah beserta dengan kita. Maka kita selalu memiliki kekuatan yang lebih untuk menghadapi setiap masalah dan krisis dalam hidup kita. Nah, saudaraku, milikilah keyakinan bahwa Tuhan Allah di dalam Roh Kudus-Nya ada di dalam hati kita, menyertai kita, memberi kita kekuatan
memberi kita energi baru setiap hari. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita. Amin. Demikianlah saudara, sapaan gembala hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami selalu memiliki keyakinan bahwa Allah beserta dengan kami. Allah di dalam Roh Kudus ada dalam hati kami, memberi kami kekuatan dan energi baru menghadapi setiap masalah. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sampai jumpa dalam sapaan gembala GKI berikutnya. Shalom.